Ibu sekalian, ya senang sekali kita bisa bertemu lagi ya hari ini, hari Rabu tanggal 17 ya, 17 Februari 2021. Masih dalam rangka Hari Raya Imlek yang baru saja dirayakan tanggal 12 yang lalu, saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek, Happy Chinese New Year. Semoga tahun ini memberikan kepada kita menjadi lebih kuat, lebih banyak berkat, lebih banyak sehat yang kita terima. Ya tentunya harapan kita semua. Dan juga masih dalam rangka Hari Kasih Sayang tanggal 14 yang lalu, hari Minggu, Happy Valentine's Day. Hari ini juga hari istimewa karena hari ini adalah hari Rabu Abu. Nanti malam kita juga sama-sama akan bertemu di acara kebaktian pukul 19.30, setengah 8 malam, Bapak Ibu jangan lupa kita akan bertemu dalam acara kebaktian Rabu Abu. Nah hari ini juga hari yang penuh warna-warni. Kebanyakan dari kita menggunakan warna merah karena masih dalam rangka Hari Raya Imlek. Kenapa merah? Warna yang memberikan aura sukacita, aura yang penuh dengan kegembiraan. Karena kalau di Cina sana, Hari Raya Imlek itu dirayakan untuk merayakan panen dan menyambut hari datangnya musim semi. Ya, itu adalah hal-hal yang menggembirakan bagi kita semua. Nah, sebagian dari kita juga sudah sangat cantik-cantik dengan congsamnya dan juga baju warna merah. Walaupun mungkin di luar sana kelihatannya masih ada mendung kelabu dan bahkan kemarin turun hujan yang mungkin sempat juga bikin kita deg-degan ya, takut banjir. Kita beruntung kalau hari ini semuanya bukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini adalah Forever Love atau cinta yang tak berkesudahan. Yang nanti firman kita pada hari ini akan disampaikan suaranya tunggu dulu. Debbie Natania. Nah, kita sama-sama akan memulai ibadah persekutuan KD pada hari ini. Kita akan sama-sama menyanyikan sebuah lagu yang mungkin ada di antara Bapak Ibu yang masih belum begitu paham, tapi bisa diikuti pelan-pelan syairnya ya. Karena syair ini akan mengingatkan kepada kita semua bagaimana besarnya kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Dan bagaimana kita juga bisa membalas kasih yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita itu. Nah, lagu ini nanti akan dinyanyikan oleh mantan aktivis GKI Gading Indah. Jadi special guest, tamu khusus. Terima kasih untuk Ibu Lydia dan Sarah yang sudah berkenan membuat rekaman video untuk acara ini. Dan mari kita sama nyanyikan lagu ini. Nyatakan kasih. Ada kasih dari surga begitu sempurna, ajaib namun nyata terlihat. Pada saat kau dan aku tulus mengasihi, nyatakan dan pancarkan kasih-Nya. Kasih Yesus mengalir membuka hidupku.
Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama menghadap Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan, untuk karunia, berkat, dan kasih sayang yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami masih ada, kami masih menikmati oksigen, nafas yang Tuhan berikan kepada kami, itu bukan karena kami bisa ataupun kami kuat, tapi itu semua adalah berkat anugerah karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk itu semua ya Tuhan. Kami juga bersyukur karena kami bisa tetap bertahan di tengah-tengah situasi yang saat ini sangat tidak mudah. Karena kami percaya Tuhan selalu bersama-sama kami. Tuhan selalu menopang kami dan memberikan kepada kami kekuatan. Tuhan, kami yakin pada hari ini juga Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada. Tuhan memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, tema kita hari ini Forever Love atau cinta yang tak berkesudahan. Kalau yang namanya cinta yang tak berkesudahan, itu artinya cinta itu terus-menerus, tidak ada habis-habisnya. Kasih yang abadi. Kalau kita mengingat, waktu kita masih sekolah dasar dulu, waktu SD, kita pernah belajar peribahasa. Peribahasa yang bunyinya seperti ini. Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan. Nah, itu kira-kira artinya kalau galah itu ada ukurannya ya ibu-ibu ya, Bapak. 3 meter, 4 meter, 5 meter begitu. Ada batasan ukurannya. Nah, katanya kasih ibu sepanjang jalan. Mungkin orang berpikir kalau jalan itu panjang, berapa ratus kilometer, beribu-ribu kilometer. Tapi sebenarnya jalan itu juga ada ujungnya. Ada titik di mana jalan itu sudah tidak ada lagi. Mungkin ketemu lautan dan sebagainya. Jadi kasih yang diberikan dalam kehidupan kita sebagai manusia, bagaimanapun itu, tidak bisa menandingi, tidak bisa menyamakan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Forever love, kasih yang selama-lamanya, yang tidak berkesudahan, yang kita sudah rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ayat pembuka untuk hari ini diambil dari Ulangan 7 ayat 9. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ulangan 7 ayat 9 berbunyi demikian. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Sampai kepada beribu-ribu keturunan. Artinya sepanjang waktu, sepanjang masa, sampai waktu yang tidak terhingga. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kembali akan memuji nama Tuhan lewat sebuah lagu. Sebuah lagu yang akan membuat kita bertanya kepada kita, apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan untuk kasih yang begitu besar yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Apakah ada sesuatu yang bisa merusak hubungan kita dengan Allah yang sudah begitu besar kasihnya kepada kita? Apakah dengan adanya kesulitan seperti pandemi yang sekarang ini sedang kita hadapi, itu bisa membuat kita jadi menjauh kepada Tuhan, atau malah sebaliknya? Atau apa? Ataukah kemiskinan, kesakitan, penderitaan yang bisa membuat kita akhirnya jauh dari kasih Allah? Nah, pujian berikut ini juga mungkin sebuah pujian yang sebagian dari ibu-ibu mungkin belum pernah dengar. Atau mungkin belum pernah bisa menyanyikannya. Tapi saya akan ajak kita semua untuk belajar dan mencoba untuk menghayati kata demi kata. Lagu ini berjudul Tak Satu Pun. Kita sama-sama memuji Tuhan.
Dari kasih-Mu Tuhan sahabatku, kelaparan-Kah, ketelanjangan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tuhan, ajar kami percaya kasih-Mu melebihi segala-galanya, melebihi pergumulan kami, bahkan melebihi penderitaan kami. Tidak ada satu pun yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Sakit, penyakit, pencobaan-Kah, tak satu pun, tak satu pun. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Tiada satu pun seperti Kau, Yesus, Kau sahabat yang sejati. Dalam bahaya Kau menggendongku, Engkau Yesus, sahabatku. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan sahabatku? Aniayakah, penderitaanKah, tak satu pun, tak satu pun, tak satu pun yang dapat pisahkan dari kasih-Mu, Ya Bapak Ibu sekalian, sekarang kita sama-sama akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Gaby Natania. Saya persilakan. Ya, selamat pagi Ibu-Ibu. Bentar, saya ngoper si Eneng dulu ini ya. Coba tolong. Oke, yuk mari kita berdoa. Bapa di surga, kepadamu kami menaikkan syukur. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan, kami bersyukur untuk pengampunan dari Tuhan, kami bersyukur untuk segala hal di dalam kehidupan kami, dan kami yakin semuanya itu berasal dari Tuhan sendiri.
Pagi ini juga kami bersyukur. Bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan di mana kami boleh bersama-sama beribadah. Kami dapat bersama-sama berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami. Kami dapat bersama-sama berkumpul, menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Dan sebentar juga Tuhan akan membagikan berkat-Mu lewat firman Tuhan yang akan menjadi tuntunan dan panduan dalam kami menjalani hidup kami sehari-hari. Maka pada saat ini ya Bapak, kami membuka diri kami membuka telinga dan hati kami untuk firman-Mu, supaya firman-Mu bukan hanya kami dengar dan lewat begitu saja, tetapi juga boleh diam, tinggal di dalam diri kami, bertumbuh dan lewat firman-Mu. Kami juga dapat menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang boleh menjadi terang bagi sekeliling kami. Inilah kami ya Bapak, hadirlah di tengah kami, berfirmanlah bagi kami, karena pagi ini anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Oke, sebelum kita mulai, kita mau main-main dulu ya. Nah, sebelum kita main-main gitu ya, cara jawabnya itu gampang gitu ya. Jadi saya akan mengajak kita semua untuk matikan video gitu ya. Stop video. Jadi kalau jawaban dari pertanyaannya itu adalah ya, silahkan nyalakan videonya. Nanti kita sama-sama lihat nih siapa nih ya yang punya jawabannya. Jadi kita akan main, saya akan berikan pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu jawabannya cuma ya dan tidak. Jadi kalau jawabannya ya, gitu ya, Anda akan ibu-ibu akan menyalakan kamera. Nanti kita sama-sama lihat, wah siapa nih jawabannya ya, gitu ya. Nah, kita sekarang sama-sama coba dulu, kita matikan dulu video kita. Coba matiin dulu videonya ya, klik stop video. Oke. Nah, kita klik stop video, supaya kita bisa sama-sama lihat ya. Oke, ada yang masih bingung? Oke, jawabannya semua enggak ya? Oke, ya. Kita akan coba dengan pertanyaan pertama. Oke, kita akan coba dengan pertanyaan pertama ya. Saya lihat tadi di videonya ibu-ibu semua cantik-cantik sekali, tapi pertanyaannya walaupun cantik, apakah pagi ini sudah mandi? Kalau jawabannya ya, buka kameranya. Ayo kita lihat nih, siapa yang pagi ini belum mandi? Berapa banyak yang kameranya masih tertutup? Wah, ya sebagian besar nyala semua ya. Ada nggak yang masih ketutup? Ada. Enggak apa-apa ya, kita dari rumah ini. Oke, pertanyaan kedua. Matiin lagi kameranya ya. Matiin lagi kameranya. Oke, kamera sudah mati. Kamera sudah mati. Stop video. Oke, pertanyaan kedua. Yang pagi ini sudah masak? Apakah pagi ini sudah masak? Nah, yang pagi ini sudah masak, kameranya belum boleh nyala. Wah, kita bisa lihat ya yang belum pada masak nih. Siapa ayo yang belum pada masak? Saya belum masak. Wah, masih banyak juga teman-temannya saya ternyata lupanya. Oke, yuk kita nyalain lagi kameranya. Kita masuk pertanyaan yang ketiga. Oh ya. Ya, yang mau kasih komentar ya, nyalain mikrofonnya, nyaut juga boleh ya. Ini kita lagi main-main game ya, nggak usah terlalu kaku ya. Kalau ibu bapak mau menyalakan kamera, mau komen, kasih komentar ke teman-teman boleh juga ya. Oke, sekarang kamera mati lagi. Kita siap pertanyaan selanjutnya. Oke, pagi ini sudah ngeteh atau ngopi? Ya atau tidak? Ya. Udah, Bu Yani ngopi apa ngeteh? Ngeteh. Ibu Tuti ngopi apa ngeteh? Kopi. Wah, Bu Mel ngopi apa ngeteh? Teh. Wah, ini Bu Grace kopi apa teh? Kopi.
Kopi. Wah, ini banyak nih ya, geng teh juga ya. Saya pikir bagian besar orang pagi-pagi ngopi loh. Ibu, siapa nih? Apa Bu Trisna nih, Bu Trisna. Ngopi apa ngeteh, Bu Trisna? Ngeteh. Ngeteh. Ibu Audrey ngopi apa ngeteh? Kopi. Kopi. Wih, ini pahit ya. Kopi sama ngeteh. Oke, kita matiin lagi. Yang lainnya Kita sih. pertanyaan selanjutnya ya. Pertanyaan selanjutnya. Nih, supaya matching sama merah-merah Valentine-nya, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan Valentine-Valentinean ya, berkaitan dengan Valentine-Valentinean. Oke? Pertanyaan selanjutnya ini, siapa yang pasangannya, suami atau istrinya, pacar pertama? Gak ada yang mengaku. Nggak ada yang mengaku. Ayo. Wah, Ibu Wati nyala, Ibu Ariadna nyala, Ibu Teli juga nyala, Ibu Ayen juga. Wah, saya mati. Jadi mati. Wah, wah hebat. Oke, kita kasih tepuk tangan dulu ya. Jadi dari pacaran zaman dahulu kala sampai sekarang masih awet. Tepuk tangan. Coba sekarang saya mau tanya dulu. Ibu Wati dari zaman pacaran sampai sekarang udah berapa tahun, Bu? Belum nyala tuh. Oh, belum nyala mic-nya. Dari tahun 77 pacarannya. Jadi 40. Dari tahun 77. Wah. Panjang perjalanan ya, Bu ya. Lalu Ibu Ariadna udah berapa lama, Bu? Dari zaman pacaran sampai sekarang? Mic-nya belum nyala. Mic-nya belum. Di mute nggak sih? Mic-nya belum nyala. Iya, mic belum nyala, Bu. 30 tahun. 30 tahun. Wah. Ibu Teli juga nih. Pak Ronald pacar pertama. Dari pacaran sampai sekarang udah berapa lama, Bu? Ah, mic-nya jangan lupa unmute dulu, Bu. Belum, Bu. Masih mute. Nah, oke. Berapa tahun, Bu Teli? Sekarang ini sudah 45 tahun menikah, pacarannya 2 tahun, bukan yang pertama, jujur aja. Oke. 47. Ya. Oke, yuk kita matiin lagi kamera ya. Kita matiin lagi kamera. Pertanyaan selanjutnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kamera mati lagi ya. Kamera mati lagi. Kamera mati lagi. Oke, siap-siap pertanyaan selanjutnya. Apakah suami atau istri, Bapak Ibu adalah pasangan yang romantis? Ayo, apakah pasangan Bapak Ibu romantis atau enggak? Kalau iya nyalain, kalau enggak tetap mati. Pasangannya romantis, kalau iya nyalain, kalau enggak tetap mati. Seru nih. Wah, cuma dikit yang nyala. Wah, Ibu Sinta ya, kameranya nyala nih. Jadi menurut Ibu, pasangan Ibu adalah pasangan yang romantis gitu ya, Bu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Kita sekarang lanjut ke pertanyaan Sinca. Karena kan ini katanya masih berkaitan dengan Valentine dan Sinca. Oke, kamera mati lagi. Kamera mati lagi. Oke, kemarin masak masakan khusus buat Sinca. Oke, kemarin waktu Sincaan masak masakan khusus buat Sinca. Kalau iya, kamera boleh nyala. Kalau enggak, tetap boleh mati. Bu Iin, masak apa Ibu Iin? Masak ikan gurame asam manis. Wah, Ibu Puspita, masak apa, Bu? Masih di mute, Bu. Unmute dulu. Masak apa, Bu? Makanan istimewanya ngohyang. Itu untuk seluruh keluarga besar. Setiap tahun makan itu. Buatan jadi sendiri. Wow, bikinnya berapa kilo tuh, Bu? Dagingnya berapa kilo? Tahun ini bikinnya cuma sedikit. Cuma 1,7 kilo doang dagingnya. Set, 1,7 kilo dikit. 3 kilo. Bu Yunita masak apa, Bu Yunita?
Masak barbecue ribs sama Barbecue ngopiang. ribs. Wah, Ibu Sandra nih, masak apa Bu? Sinca. Masak ikan dori goreng tepung sama Goreng ngopiang. dori tepung. Wah, Ibu Miranda masak apa Bu? Babi tore. Oh, ya itu fusion ya, masakan masakan Sincanya fusion. Masakan Sincanya fusion. Oke, ya. Nah, kamera boleh mati lagi. Kamera boleh mati lagi. Oke, nah ini ya. Pertanyaan yang berkait dengan protokol kesehatan. Sinca kemarin, siapa yang bertamu atau kedatangan tamu, kameranya boleh nyala. Sejak di rumah aja. Wow, masih banyak ya. Keluarga atau keluarga besar ini Bu yang pada datang? Ibu Eni, nih Bu Eni. Tamu yang datang keluarga besar atau masih anak-anak, cucu? Masih anak cucu mantu, tapi bergiliran Gepi, jadi nggak semua langsung. Oh, datangnya digilir. Iya, Ibu Grace masih bertamu atau terima tamu Sinca kemarin? Terima tamu, anak mantu cucu, semuanya Anak mantu datang. cucu. Ya. Ibu Christine? Biasa, anak dan mantu cucu. Oh ya, berarti masih lah ya, maksudnya masih masuk protokol kesehatannya ya. Nggak ada yang sepupu, saudara jauh gitu ya. Ada lah, udah lama nggak pernah kumpul. Iya, udah lama. Ya, kita sincaannya agak berbeda nih ya tahun ini ya. Sincaan Valentinean ya, agak berbeda kita tahun ini. Nah, saya mau screen sharing ya. Kalau ibu bapak ada yang mau nyaut, menambahkan sesuatu, silahkan aja ya, langsung aja. Nah ini yang barusan tadi kita ngomongin gitu ya. Biasanya Sinca kita begini nih, gitu ya. Ada yang makan di restoran, gitu ya. Kalaupun nggak makan di restoran, makan di rumah. Tuh tamunya yang datang banyak gitu, bukan cuman anak cucu atau tadi ya anak cucu datang tapi gantian gitu ya. Rame tuh gitu. Lalu terus kemudian tahun ini ada hubungannya. Jadi tunggu aja. Stop screenshot. Stop screenshot. Tunggu sebentar ibu bilang. tunggu Bu, ngehang. Stop screenshot. Ya emang gitu dia kalau makanya jangan pakai play. Nah, udah gini aja. Ini lo gedein. Ininya matiin. Ininya matiin. Ini nih. Yang di belakang dia. Nah, itu bisa digedein. Ya, oke biasa kita sincaannya begini. Kemarin sincaan kita jadi begini nih. Video call. Ya, sincaan kita jadi begini nih ya sekarang ya. Tuh ini sincaan kami gitu ya, masing-masing di rumah masing-masing gitu ya pakai Zoom. Tuh. Valentine, biasanya begini gitu ya, bisa pergi keluar makan gitu ya, dapat bunga. Sekarang nggak bisa makan di luar ya. Kita di rumah aja nih perayaan-perayaan kita belakangan ini. Nah, tapi saya rasa di dalam hidup kita sehari-hari ada begitu banyak perayaan-perayaan. Betul nggak? Ya, bukan cuma soal Sinca, bukan cuma soal Valentine. Valentine apalagi ya? Mungkin itu cuma perayaan kecil. Apalagi yang kita sama-sama biasanya rayakan dalam hidup kita sehari-hari. Ulang tahun. Ulang tahun, oke. Apalagi? Natal. Ulang tahun pernikahan ya. Tahun baru. Ya, cucu. Tahun baru. Ulang tahun. Betul. Gitu ya.
Bahkan ada lagi itu ya, ada perayaan-perayaan ya gitu ya. Ini sebetulnya perayaan juga gitu, sesuatu yang kita rayakan. Kalau kita ingat gitu ya, ada saudara kita, ada kekasih kita yang meninggal tuh 40 harian, 100 harian, 1000 harian gitu ya. Nah, semua perayaan ini gitu ya, kita mau merayakan hidup. Gitu ya. Kita mau merayakan kehidupan yang Tuhan sudah berikan. Itu ulang tahun, kita bersyukur untuk umur yang Tuhan berikan. Sincia, kita bersyukur untuk keluarga, untuk rekan-rekan yang Tuhan berikan gitu ya. Ya banyak hal lah ya. Valentine kita merayakan cinta di dalam kehidupan kita gitu. Tetapi ketika kita juga merayakan mengingat mereka yang meninggal gitu ya 40 tahun, 100 hari 40 hari, 100 hari, 1000 hari gitu ya. Bukan kita mau mendoakan supaya yang meninggal misalnya jalannya dilapangkan gitu ya. Kita orang Kristen bukan begitu gitu ya. Tapi kita mau mengingat gitu hidup mereka yang kita kasihi ya. Kita bikin acara 40 harian, 100 harian, 1000 harian gitu. Acaranya kira-kira apa sih gitu ya. Kita melihat ya foto-foto lama bersama dengan mereka yang kita kasihi. Kita mengenang apa yang baik gitu ya, apa yang lucu gitu ya dari mereka yang kita kasihi. Perayaan-perayaan ini semua berkaitan dengan hidup. Kita mau merayakan hidup gitu ya. Tapi perayaan-perayaan itu bukan cuma yang berkait dengan kehidupan kita pribadi gitu ya. Kalau kita lihat gambar ini adalah gambar berbagai macam perayaan-perayaan agama-agama besar di dunia. Ya, ada perayaan Hanukkah orang Yahudi, mereka Natal orang Kristen gitu ya, Ramadan orang Muslim, itu Chinese New Year yang bawa lentera, orang Hindu India itu ya Diwali perayaan cahaya gitu ya. Setiap agama punya perayaannya masing-masing. Dan semua perayaan itu balik lagi seperti tadi yang kita sering rayakan gitu ya, adalah perayaan-perayaan yang berkait dengan kita gitu ya. Senternya kita, termasuk juga Natal. Tuh ya. Apa kira-kira makna Natal bagi kita coba? Nah, ini pengurus voucher kah? Yang bisa jawab boleh dikasih voucher enggak? Natal gitu ya, bagi kita yang berdosa, Sang Juru Selamat lahir. Gitu ya, bagi kita Allah hadir gitu ya, itu perayaan Natal ya. Lalu kemudian Jumat Agung, apa maknanya? Balik lagi nih gitu ya, perayaan ini walaupun perayaan keagamaan tujuannya kita gitu ya, bagi kita Yesus mati dan mengampuni dosa kita, menanggung dosa kita. Paskah gitu ya, Yesus bangkit. Tapi sekali lagi nih, perayaan Paskah itu selalu dikaitkan dengan kita gitu ya. Bukti bahwa kita ini orang-orang Kristen, kita menyembah Allah yang Maha Kuasa. Semua perayaan, bahkan perayaan keagamaan sekalipun pusatnya adalah kita. Perayaan-perayaan yang pusatnya bukan kita menjadi kurang populer gitu ya. Lent gitu ya. Ini dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan sebutan Prapaskah. Prapaskah itu kalah populer dengan perayaan orang Muslim di bulan Ramadan misalnya. Padahal kegiatannya mirip gitu ya, berpuasa, bersedekah, gitu ya, berdoa, itu perayaannya mirip. Gitu. Tapi kok kalah populer ya? Kenapa? Karena fokusnya Prapaskah ini bukan di kita. Gitu. Beda dengan ketika orang-orang Muslim merayakan Ramadan. Gitu. Fokusnya di mereka. Gitu ya. Mereka berpuasa, mereka melakukan kebaikan, mereka berdoa untuk menyucikan diri. Bukan itu tujuan dari masa Prapaskah. Gitu ya. Tujuannya bukan kita. Gitu. Kenapa? Nah, karena kayak gini nih. Kalau orang Muslim berpuasa di sepanjang bulan Ramadan, itu akhirnya gitu, mereka akan dapat hadiah. Setelah berlomba, mereka memenangkan sesuatu. Setelah berjuang, mereka mendapatkan sesuatu. Tapi kalau yang namanya kita memasuki masa Prapaskah, ada ajakan untuk berpuasa, ada ajakan untuk berdoa, ada ajakan untuk berbuat baik, ya. Tujuannya bukan kita mendapatkan sesuatu, gitu ya. Sesuatu itu hadiahnya, rewardnya kita udah dapatkan. Ya, ketika kita mengaku percaya kepada Yesus, kita menerima keselamatan.
Ya, hadiahnya kita udah dapat gitu. Jadi ketika kita berpuasa, ketika kita berdoa, ketika kita melakukan kebaikan, udah nggak dapat apa-apa lagi. Jadi masa-masa prapaskah itu wah kurang seru lah ya gitu. Kurang banyak orang tahu, kurang banyak digembar-gemborkan gitu ya. Ketimbang perayaan-perayaan Kristen yang lain gitu ya. Suaranya kurang gaung seperti kalau kita bandingkan dengan Natal, Paskah, Jumat Agung begitu. Nah, masa prapaskah gitu ya. Apa sih yang kita rayakan di dalam masa prapaskah? Ketika kita merayakan, ketika kita memasuki masa-masa prapaskah ini, yang menjadi fokus adalah Allah, adalah Tuhan. Ya, kita mengingat pengorbanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Bagaimana caranya kita merayakan Paskah? Dengan 3 hal ini, ya, 3 hal utama yang menjadi pilar perayaan masa-masa prapaskah. Kita berdoa, kita berpuasa, dan kita memberi. 3 hal. Ya, kita berdoa, kita berpuasa, dan kita memberi. Nah, di dalam masa-masa prapaskah, balik lagi kenapa dia kurang populer, karena perayaan ini fokusnya bukan di diri kita. Ya, bukan kita mau mendapat sesuatu, gitu ya. Bukan kita mengingat sesuatu yang bukan kita mengingat sesuatu yang luar biasa, misalnya ya, hari kapan kita dibaptis, kapan kita percaya kepada Tuhan. Bukan soal itu gitu ya. Tetapi masa-masa yang mengajak kita gitu untuk melatih diri. Bahwa yang utama bukan kita, tetapi Allah dan orang lain. Ya, agak beda ya dengan perayaan-perayaan yang sebelumnya. Yang utama adalah kita. Kita merayakan ulang tahun, yang utama adalah kita. Kita merayakan anniversary, wedding anniversary gitu. Yang utama adalah kita dan pasangan. Gitu ya. Kita merayakan Sinja, yang utama keluarga besar kita. Tapi kalau kita memasuki masa-masa prapaskah, perayaan prapaskah ini, perayaan Paskah nantinya juga itu ya, fokusnya bukan kita sebetulnya. Ya, fokusnya adalah Allah dan sesama. Ya, berdoa dan puasa. Itu kalau dalam tradisi kita orang GKI ini tradisi yang jarang digembar-gemborkan, jarang diajak gitu orang untuk yuk kita lakukan gitu ya. Tradisi-tradisi gereja Kristen yang lain misalnya punya gitu ya. Ada teman saya orang kayak dia bergereja di gereja karismatik, sebelum dia masuk sekolah STT dia berdoa dan puasa. Gitu ya. Mau tahu nih masuk sekolah STT ini jalan Tuhan atau bukan? Ya, dia berdoa dan puasa. Saya dari kecil tumbuh di GKI, kita nggak punya tradisi itu. Saya juga mau masuk sekolah teologi gitu ya. Apa yang saya lakukan? Saya belajar buat tesnya gitu ya. Berdoa ya berdoa gitu ya. Tapi bukan punya masa khusus gitu. Misalnya 40 hari berdoa dan berpuasa untuk mencari kehendak Tuhan. Kita nggak punya tuh tradisi tersebut gitu ya. Berdoa untuk mengharap sesuatu, mengharap jalan Tuhan, mengharap suara dari Tuhan gitu ya. Tapi sebetulnya itu ya ajakan berdoa dan puasa ini adalah tanda pertobatan. Di dalam Alkitab ya, di dalam Alkitab ada tokoh-tokoh Alkitab yang juga melakukannya. Ya, ini adalah foto Ayub gitu ya. Ketika ini adalah gambar Ayub, sorry. Ini adalah gambar Ayub gitu ya. Ketika ia dirudung banyak kemalangan gitu ya. Lalu kemudian saya harus bertobat gitu ya. Saya harus berdoa dan berpuasa gitu ya. Saya harus mengoyakkan baju, menaburkan abu gitu ya. Sebagai tanda bahwa saya bertobat. Terus kemudian ada orang-orang lain ya, ada orang cerita orang Niniwe itu di dalam kisah Yunus gitu ya, yang berdoa dan berpuasa untuk sebagai tanda pertobatan. Mereka mengaku dosa dan meminta pertobatan dari Tuhan, memohon ampun dari Tuhan. Lalu yang ketiga gitu ya, ajakan untuk berbuat baik gitu ya, memberikan sesuatu gitu ya sebagai tanda perbuatan baik kita. Kita mau berbuat baik untuk orang lain gitu ya. Bukan soal bahwa kebaikannya itu suatu kali nanti akan kembali berbalik ke kita. Gitu ya. Bukan soal saya berbuat baik supaya orang lain juga berbuat baik kepada kita.
Lalu kenapa nih di dalam masa prapaskah ini kita mendapat ajakan untuk yuk kita berbuat baik gitu ya. Tujuannya adalah karena kita sudah lebih dulu nih menerima kasih Allah. Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Allah sudah berbuat baik kepada kita. Sehingga di dalam masa-masa prapaskah ini kita diajak untuk mengasihi, untuk berbuat baik kepada orang lain karena kita sudah lebih dulu menerima kasih dan perbuatan baik dari Allah. Jadi masa-masa prapaskah yang kita mulai sekarang hari ini, tadi Ibu Yati udah bilang ya, hari ini mah Rabu-abu gitu. Ini hari pertama di masa-masa prapaskah ini kita diajak untuk mengingat bahwa di dalam hidup kita gitu ya, bukan kita yang utama, tetapi Allah dan juga sesama. Gitu. Prapaskah bukan soal kita, tapi kita mau merayakan kasih Allah. Kasih Allah yang bagaimana yang kita rasakan? Nah, kita mau nonton sedikit film pendek ya. Ya, jadi ceritanya ada 3 orang, ya mereka itu melakukan kesalahan. Lalu kemudian ada pengumuman ya, kalau ada yang mau menggantikan kamu, gitu ya, kamu bisa bebas. Ini orang yang pertama yang kiri dia langsung bikin pengumuman. Oke, kalau ada yang mau menggantikan saya, gitu ya, saya akan memberikan penghormatan khusus, gitu ya. Kamu akan dikubur di kuburan pahlawan, kamu akan mendapatkan medal, gitu. Lalu saya akan membangun patung, lalu kemudian memberikan satu hari raya khusus untuk mengingat jasa yang kamu berikan. Apa yang terjadi? Dia pergi tuh ya, ada yang mau menggantikan dia. Nah, orang yang kedua, lihat orang yang pertama itu memberikan sesuatu, orang yang kedua ini mungkin sepertinya orang kaya. Orang tadi yang pertama adalah orang yang punya kuasa. Ya, orang yang kedua ini dia bilang gitu ya, oke, kalau ada orang yang mau dihukum menggantikan saya akan berikan orang itu 5 miliar cash, gitu ya, 5 gedung dan 100 hektar tanah. Kira-kira ada nggak yang mau menggantikan dia dihukum? Kita lihat ya. Ada tuh ya. Langsung deh dia bebas, ada yang menggantikan. Tapi si orang yang ketiga ini gitu ya, dia menunduk. Dia bilang ya, saya nggak punya apa-apa ya. Saya berdosa. Saya bersalah gitu. Jadi ya udahlah ya gitu. Saya berdosa, saya bersalah, tapi saya nggak punya apa-apa. Saya nggak punya kuasa, saya nggak punya uang. Ya udahlah, dia menerima nasibnya bahwa dia harus dihukum mati karena kesalahannya. Tapi kira-kira apa yang terjadi? Ya, borgol di tangannya itu lepas dan ternyata ada yang menggantikan dia. Ya, siapa yang dibawa oleh petugas untuk menggantikan dia? Yesus. Tuhan Yesus. Ya, terus Tuhan Yesusnya bilang itu, you were able to live because of me. Kamu hidup karena saya yang menebus dosa kamu, saya yang dihukum sebagai ganti kamu. Ya, ini yang kita mau rayakan di dalam masa-masa prapaskah. Kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kasih Allah yang mau berkorban bukan demi mendapatkan sesuatu seperti orang-orang yang tadi itu ya, yang di depan tadi itu ya, yang gantiin orang yang pertama dan gantiin orang yang kedua. Mereka mau berkorban, iya, mereka dapat sesuatu gitu ya. Tetapi buat orang yang ketiga ini gitu ya, siapa yang berkorban bagi dia? Siapa yang berkorban sebagai ganti dia? Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mendapatkan sesuatu ketika ia menggantikan si orang yang ketiga ini? Ketika Tuhan Yesus mati ganti kita? Enggak, gitu ya. Iya, Tuhan Yesus berkorban karena Tuhan Yesus mengasihi kita tanpa imbalan apapun. Ya, ini kalau kita ingat cerita Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang yang sakit kusta, ya, yang 9 pergi, yang 1 balik bilang terima kasih. Tetapi kemudian apakah kemudian si 9 orang yang nggak mengucapkan terima kasih itu Tuhan Yesus kemudian bilang, ya udah deh mereka suruh sakit lagi aja karena mereka nggak tahu terima kasih. Enggak gitu ya.
Tanpa imbalan apapun, Yesus mengasihi kita. Ia menebus dosa kita sebagai tanda Ia mengasihi kita tanpa imbalan apapun, gitu ya, tanpa mengharapkan apapun. Dia nggak suruh kita puasa, dia nggak suruh kita memberikan persembahan, dia nggak suruh kita ya prasyarat apapun, enggak, gitu ya. Kamu mengaku dan percaya, gitu ya, kamu mendapatkan keselamatan itu. Nggak ada imbalan apapun, gitu ya. Lalu kemudian caranya gimana nih gitu ya, kemudian kalau kita udah dapet nih hadiahnya gitu ya. Lalu apa yang bisa kita lakukan ketika kita masuk dalam masa-masa raya Prapaskah ini gitu ya? Kita nggak disuruh untuk masak masakan khusus seperti sinca atau ulang tahun gitu ya. Ada tuh masakan-masakan khususnya gitu ya. Ketika kita merayakan masa-masa Prapaskah ini nggak perlu sih gitu ya ada masakan-masakan khusus gitu ya. Apa sih yang kita lakukan ketika kita merayakan masa-masa Prapaskah? Nah, ini adalah contohnya nih gitu ya. Ada 10 perbuatan yang kira-kira bisa kita lakukan. Yang pertama gitu ya, kita giving up sin. Kita melatih diri untuk menjaga diri kita gitu untuk tidak berdosa. Gitu ya. Berpuasa gitu ya. Nggak harus sih sampai nggak makan dalam kurun waktu tertentu, tapi ada ajakan untuk kita nggak makan sesuatu yang kita suka gitu ya. Terus kemudian uangnya kita sisihkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik tertentu. Kemudian juga ajakan untuk berdoa, gitu, berdoa untuk keluarga kita, berdoa untuk mereka yang kita kasihi, gitu, berdoa untuk mereka yang menderita, berdoa bagi gereja dan dunia. Yang keempat, ajakan untuk melakukan perbuatan baik, menolong mereka yang membutuhkan. Itu berdoa juga itu bagian dari contoh dari perbuatan baiknya. Melayani mereka yang membutuhkan. Ya, yang 4 dan yang kelima itu mirip. Gitu ya, berbuat baiknya. Kalau yang kelima itu secara khusus gitu, menolong mereka yang miskin, mereka yang kesulitan. Gitu. Nah, yang keenam ini kalau kita nggak sanggup berpuasa yang sampai berat misalnya ya seperti saudara-saudara kita yang muslim bisa nih kita pantang abstain itu pantang misalnya nggak makan daging gitu ya atau makanan-makanan tertentu nih nggak makan es krim gitu. Lalu kemudian apalagi yang bisa kita lakukan sepanjang masa Prapaskah? Membaca Alkitab secara rutin. Nah, yang ke-6 dan 8 ini mirip gitu ya. Controlling desire gitu. Kita mengontrol diri kita. Misalnya enggak belanja nih sepanjang bukan belanja yang belanja harian gitu ya. Shopping gitu ya. Enggak beli lipstik dulu nih karena toh masih ada lipstik-lipstik yang lain. Kadang-kadang kita cuma kayaknya tempatnya lucu. Ini warna ini belum punya gitu. Nah, ini yang kita gunakan cara-cara yang kita gunakan untuk melatih diri kita. Melatih diri kita supaya itu fokusnya bukan di kita. Perayaan yang tadi ya, kalau ulang tahun fokusnya di kita, perayaan-perayaan itu fokusnya di kita. Tapi sepanjang masa Prapaskah ini kita melatih diri supaya fokus di dalam kehidupan kita itu bukan diri kita sendiri, tetapi orang lain, gitu, sesama kita dan juga Tuhan. Nah, ini yang tadi kita udah dijelasin tuh ya soal God's forever love gitu. Forever love-nya di sini bukan judul drama Korea gitu ya, bukan judul lagu romantis gitu ya. Tapi yang kita mau bicarakan di sini sepanjang masa-masa Prapaskah gitu ya adalah perayaan tentang kasih Allah yang tak berkesudahan itu. Kita mau sama-sama baca Yesaya 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Forever love dari Tuhan, kasih abadi dari Tuhan adalah kasih yang mau berkorban. Ya, ia mengorbankan dirinya bagi kita karena ia sedemikian mengasihi kita. Karena bagi Allah kita berharga dan mulia, dan ia mengasihi kita. Bagi Allah, Ibu Bapak sekalian berharga dan mulia. Bagi Allah, ia mengasihi Ibu Bapak sekalian. Dan karena kasihnya itu, ia memberikan anaknya sebagai ganti nyawa kita. Demikian luar biasanya ya kasih Allah bagi kita. Ia mati bagi kita.
Dan apa yang bisa kita lakukan? Kita mengingat kasih Allah tersebut ketika kita memasuki masa-masa raya Prapaskah ini. Ya, ada yang sudah terima atau ada justru saya mau lihat yang belum terima kali ya. Ada yang belum terima paket Paskahnya? Yang dari gereja? Belum. Saya belum. Nah, ya kalau yang belum terima boleh hubungi pengurus ya. Supaya nanti dicatat dan kita akan kirimkan. Apa sih isi paket Paskahnya? Isi paket Paskahnya itu adalah lilin-lilin ya yang membantu kita supaya kita walaupun di rumah, walaupun kita nggak bisa ke gereja, kita tetap bisa punya perayaan Prapaskah mirip seperti di gereja. Kita bisa tetap menyalakan lilin-lilin warna ungu di rumah, kita tetap punya simbol salib gitu ya, simbol yang utama sepanjang masa Prapaskah dan Paskah ini di rumah. Lalu kemudian juga ada abu ya yang bisa digunakan untuk perayaan Rabu Abu nanti malam gitu ya. Tapi juga ada ajakan, ada satu kalender ya, ada satu kalender yang kita bisa gunakan. Nah, di dalam kalender itu ada ajakan untuk kita membaca satu ayat satu hari. Satu ayat satu hari. Lalu juga kemudian ajakan untuk berbuat kebaikan satu hari. Ya, berbuat kebaikan satu hari. Lalu juga kemudian ajakan untuk kita berdoa. Kita mendoakan satu orang satu hari. Berdoanya apa nih gitu ya? Kita berdoanya bukan berdoa yang bring benefit buat kita gitu ya. Kita nggak berdoa soal supaya anak kita lulus ujian. Kita nggak berdoa soal supaya suami atau istri kerjanya baik dapat naik pangkat gitu, bukan gitu ya. Tapi kita mau mendoakan, kita mengingat siapa nih yang sakit, siapa nih yang butuh dukungan doa gitu ya. Lalu kemudian yaitu tadi ya ada 3 ajakan gitu ya, ajakan untuk membaca Alkitab 1 ayat 1 hari, berdoa untuk 1 orang 1 hari, lalu berbuat baik 1 hari 1 gitu. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya? Telepon orang gitu, SMS, tanya kabarnya. Siapa tahu ada yang sedang kesepian dan butuh disapa. Pesan makanan dari teman yang jualan gitu ya. Siapa tahu memang sebetulnya mereka lagi butuh banget nih gitu ya, nggak ada pemasukan. Ya ketika ibu bapak pesan gitu ya, memberikan kehidupan buat mereka. Ajakan di masa-masa Prapaskah ini adalah ajakan untuk supaya gitu ya kita nggak fokus pada diri kita sendiri, tapi kita diajak untuk melatih diri supaya kita berfokus pada Allah dan sesama. Dan paket yang dikirimkan oleh gereja adalah untuk membantu kita merayakan, gitu ya, merayakan kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Nah, dengan cara-cara tadi itu tuh, gitu ya, dengan kita berdoa, dengan kita membaca Alkitab, dengan kita melakukan kebaikan, kita melatih diri kita untuk kita berfokus pada Allah dan juga pada sesama kita. Selamat memasuki masa-masa Prapaskah, selamat melatih diri kita, dan sebelum menutup, saya mau mengajak kita semua untuk membuka Alkitab dan juga membaca 1 ayat. Nah, panjang masa-masa pandemi ini ya, jarang ya kita buka Alkitab ya, karena semua sudah disediakan di screen. Tapi kali ini saya mau mengajak kita untuk buka Alkitab. Boleh buka yang dari gadget, tapi saya rasa sebagian besar dari kita pasti masih punya nih, gitu ya, Alkitab kita. Saya mau mengajak kita untuk baca dari Ratapan pasal 3, gitu. Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23. Supaya kita selalu diingatkan tentang kasih Tuhan, tentang forever love yang dari Tuhan itu. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu. Ini lagu yang cukup sering kita nyanyikan juga ya. Bahwa kasih setia Tuhan di dalam hidup kita nggak ada habis-habisnya. Setiap pagi selalu ada yang baru dari Tuhan bagi kita. Ya, forever love dari Tuhan, gitu ya, kasih yang tanpa pamrih, gitu ya, nggak mengharapkan sesuatu dari kita, tetapi Ia mengasihi kita. Ya, selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.
Terima kasih Ibu Gaby untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Kita sama-sama akan memasuki doa syafaat yang akan dipimpin oleh Ibu Gaby. Ya, silakan, Bu. Ibu Gaby. Speakernya tolong dibuka, Bu. Oke. Kita mau berdoa. Sebentar saya buka catatan doa syafaatnya dulu. Oke, nah saya mau mengajak, saya akan bacakan pokok-pokok doanya. Saya mau mengajak Ibu Bapak berdoa, naikkan doa secara pribadi terkait dengan pokok-pokok doa tersebut. Nanti saya akan tutup doa bersama-sama, ya. Yuk kita berdoa. Kita akan bersama-sama berdoa. Kita mau bersyukur bagi anggota Komisi Dewasa yang berulang tahun pada sepanjang minggu ini. Ibu Silvi Chua dan Ibu Tirsa. Mari kita berdoa. Mari kita mendukung berdoa juga untuk Astari di Jerman, anak dari Bapak Nyodi dan Ibu Esther yang akan melahirkan di pertengahan Maret tahun ini. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa juga bagi setiap kegiatan gereja yang masih berlangsung, yang masih harus berlangsung secara online, khususnya seluruh rangkaian acara Prapaskah dan Paskah. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, Indonesia, yang terus-menerus masih berada di dalam masa pandemi yang berat karena virus corona dan juga berbagai bencana alam yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, pagi ini juga kami mengingat saudara-saudara kami yang sedang sakit dan membutuhkan lawatan dari Tuhan. Kami berdoa bagi Ibu Lina Sucipto, Ibu Angel, Bapak Hendri Darmawan, Pak Haryanto, Ibu Damayanti, Ibu Titin Susiani, Dion, Ibu Indah Haryati dan suami, Ibu Erna, Ibu Dewi, ayahanda dari Ibu Naning, keluarga Pendeta Singgi dan Ibu Westri, juga keluarga Pendeta Emeritus Stephen Suleman. Juga saudara-saudara kami, teman-teman kami yang juga sedang mengalami kelemahan tubuh, tetapi tidak kami sebutkan namanya satu persatu. Di dalam kelemahan tubuh mereka, kami mengingat mereka ya Bapak. Kami berdoa kiranya segala upaya yang mereka jalankan Tuhan berkenan, sehingga pemulihan dan kesembuhan dari Tuhan sendiri yang boleh terjadi di dalam diri mereka. Tidak lupa juga kami berdoa supaya pengharapan dan hati yang terus boleh berserah pada Tuhan, Tuhan juga karuniakan bagi mereka. Berdoa bagi keluarga yang mendampingi, bagi setiap pekerjaan yang boleh terus mereka lakukan di dalam segala upaya mencari kesembuhan, kiranya juga Tuhan sertai. Tuhan berikan kesabaran, Tuhan berikan ketabahan juga di dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini. Bapa di surga, kami mengingat juga di dalam doa-doa kami, mereka juga yang mengalami pergumulan-pergumulan yang lain. Mereka yang mengalami pergumulan dari segi ekonomi karena pendapatan yang berkurang atau harus mencari alternatif pekerjaan di dalam masa-masa yang sulit ini.
Kiranya Tuhan juga buka jalan, kiranya Tuhan juga hadir dan meringankan penderitaan saudara-saudara kami. Bapa kami yang di surga, kami juga mengingat mereka yang kesepian, mereka yang juga ketakutan terkait karena masalah pandemi, terkait karena pandemi ini. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan juga yang boleh hadir di dalam kehidupan mereka, memberikan sukacita, dan kiranya lewat doa-doa yang boleh kami naikkan juga, Roh Kudus boleh hadir di dalam hidup mereka, membawa damai dan sukacita. Bapa di surga, kami berdoa juga bagi persekutuan kami, Komisi Dewasa GKI Gading Indah. Kami bersyukur untuk komunitas yang Tuhan berikan di mana di dalamnya kami boleh bersama-sama bertumbuh, kami boleh bersama-sama nyanyi memuji Tuhan, bersama-sama belajar firman Tuhan, bersama-sama boleh saling berbagi kasih, saling berbagi sukacita, dan saling menguatkan. Kiranya persekutuan ini Tuhan terus kuatkan, Tuhan terus ikatkan dengan erat, sehingga bersama-sama juga kami dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami juga dapat terus bersama-sama hidup di dalam persekutuan ini, bersama-sama berbagi kasih, dan bersama-sama memuliakan Tuhan, bersama-sama dengan saudara-saudara kami di persekutuan GKI Gading Indah. Banyak hal yang kami ingin naikkan di dalam doa-doa kami. Bapa di surga, kiranya Engkau juga mau mendengar setiap doa dan permohonan kami, karena kami naikkan semuanya hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah tiba saatnya kita bersama-sama akan membawa persembahan kita. Sebelumnya saya akan bacakan dulu sebuah ayat yang akan mengantar kita sebelum kita memberikan persembahan kita. Ayat ini terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada beberapa cara untuk memberikan persembahan ini. Yang pertama, persembahan ini dapat dikumpulkan dalam amplop tersendiri dan dibawa nanti pada saat kita sudah mulai dapat beribadah kembali di gedung gereja. Yang kedua, bisa melalui transfer ke rekening BCA 0948 488 488 atas nama GKI Jabar, GKI Gading Indah, dan persembahan diakhiri dengan angka 5. Contohnya 100.005 atau 50.005 atau 20.005 sebagai tanda persembahan ini dari persekutuan doa. Atau dengan cara scan QRIS code di samping. Nah, sambil kita memberikan persembahan, kita sama-sama akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 302 ayat 1 sampai 3. Ku beri persembahan pada Tuhanku sambil puji Yesus Juru Selamatku. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita akan sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh Ibu Dina Sucipto. Silakan. Ibu Bapak, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak Surgawi, kembali kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk memberi persembahan.
dari sebagian berkat yang asalnya juga daripadamu. Berkatilah persembahan kami Bapa, agar dapat dikelola dengan baik hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak yang tunggal, kami naikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan mengakhiri persekutuan doa kita pada hari Rabu pagi ini. Kita akan menyanyikan sebuah lagu yang mengingatkan kepada kita tentang arti kasih. Kalau tadi kita sudah mendengarkan bagaimana begitu besarnya kasih yang sudah Tuhan berikan kepada kita, sekarang bagaimana kita bisa mewujud nyatakan kasih itu dalam kehidupan kita sehari. Ujian ini nanti akan dibawakan juga dan dipimpin oleh Ibu Lydia dan Sarah. Kita sama-sama nyanyikan. Kasih tak sekedar kata-kata semata. Kasih tak sekedar kata-kata semata, ia nyata dalam perbuatan sehari-hari.
Ya, Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di penghujung persekutuan kita hari ini. Kita sama-sama akan menerima sampai pada doa penutup dan menerima berkat nanti akan dibawakan oleh Ibu. Silakan. Ya, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa, kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus beserta kita kini dan selamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk kebersamaan hari ini. Juga terima kasih kepada Ibu Gebi untuk pelayanannya hari ini. Terima kasih kepada Ibu Lina Sucipto dan juga secara khusus terima kasih kepada Ibu Lydia dan Sarah, ex-aktivis GKI Gading Indah di angkatan pertama yang masih bersedia untuk menaikkan puji-pujian untuk kami pada hari ini. Baiklah, saya akan serahkan selanjutnya ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan oleh pengurus Komisi Dewasa. Silakan. Selamat siang, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pengumuman pertama, Persekutuan Dewasa tanggal 24 Februari 2021 dengan tema Sweet Memories dengan pelayan firman adalah Pendeta Roni Nathanael dan liturgos Bapak Handoyo, doa persembahan dengan Ibu Yunita. Pengumuman kedua, pada tanggal 24 Februari setelah selesai persekutuan akan diadakan bina liturgis dan diharapkan untuk Bapak Ibu yang sudah akan mau melayani di dalam persekutuan dewasa, diharapkan kehadirannya dan partisipasinya untuk ikut bagian di dalam bina liturgis. Terima kasih. Untuk pengumuman selanjutnya dari si bina, si kebersamaan, silakan Ibu Santi. Oke, teman-teman selamat siang semuanya. Kedengeran nggak suara saya? Ya, oke. Kedengeran? Kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran. Oke. Selamat siang teman-teman. Saya atas nama pengurus KD, khususnya si kebersamaan, ingin mengapresiasi dan mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah ikut berpartisipasi di dalam mengirimkan foto-foto. Jumlah foto yang masuk semuanya ada 42 dan kita akan lihat bersama tayangannya. Ayo Bu Nana. Mama yang kirim itu foto.
Ya, baiklah. Saya akan umumkan siapa saja yang menjadi pemenang berdasarkan kriteria yang sudah pernah di-share dulu sebelumnya. Untuk pemenang ketiga jatuh kepada fotonya Ibu Linda Darmawan. Terus yang pemenang kedua jatuh pada Ibu Grace. Ibu Grace. Dan pemenang pertama jatuh kepada Ibu Iin Yulianti. Iin. Untuk hadiahnya nanti akan kami kirimkan segera ke rumah masing-masing. Dan untuk teman-teman yang belum beruntung, semua foto kami sudah cetak dalam seperti ini dan akan kami kirimkan ke rumah masing-masing secepatnya. Ya. Terus sebagai ini kami minta Ibu Iin, Ibu Grace dan Ibu Linda mungkin ada sepatah dua patah singkat aja memberikan penjelasan mengenai foto dan kata-kata yang ada di dalam foto tersebut. Untuk pertama mungkin saya kasih ke Ibu Iin ya. Ibu Iin masih ada nggak? Ibu Iin. Ada. Ya, Ibu Iin, silakan Bu Iin. Singkat aja Bu. Seperti yang ada di foto itu, saya sangat teringat kembali kepada almarhum suami. Walaupun saat ini dia sudah tidak bersama-sama dengan kami, tetapi cinta kasih kami tetap ada. Yaitu, terima kasih untuk Komisi Dewasa yang sudah memberikan kesempatan bagi kami mengikuti lomba ini. Terima kasih. Iya, makasih Bu Iin. Ayo Bu Grace, lanjut Bu Grace. Ya, kita untuk saling melengkapi gitu. Rasanya nggak lengkap kalau nggak berdua gitu. Iya. Makasih. Terus Bu Linda ada nggak Bu Linda? Nggak ada, nggak bisa. Oh ya udah. Untuk teman-teman yang belum beruntung, nanti diharapkan kalau ke depan ada acara seperti ini ikut berpartisipasi ya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan untuk perhatiannya. Selamat siang, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa di acara selanjutnya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Bu Gebi untuk pelayanan.